Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari para jamaah sekalian, kita mulai pengajian kita. Kita akan bahas insyaallah tentang zuhud. Dalilnya adalah Allah berfirman, "Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Kata Allah Subhanahu wa taala, dalil mengenai zuhud, orang yang menginginkan keberuntungan di negeri akhirat, maka Allah akan tambahkan keberuntungan di atas keberuntungan. Dan orang yang menginginkan keberuntungan di alam dunia, maka tidaklah adanya bagian nanti di kelak di negeri akhirat sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah sekalian, hadis yang tentang zuhud adalah yang pertama, pernah salah seorang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku satu amalan." Jadi intinya zuhud itu adalah mengutamakan kepentingan akhirat ketimbang kepentingan dunia. Jadi akhirat di atas segalanya. Namun ingat, perlu diketahui, zuhud ini adalah bukan seseorang yang dalam keadaan fakir atau miskin. Jadi sekali lagi perlu diketahui, zuhud ini bukan orang yang fakir, bukan orang yang miskin. Jadi zuhud, nanti kita akan mengetahui zuhud itu apa. Karena orang ini kebanyakan tahu, orang kalau sudah miskin, orang sudah fakir, kemudian dipergunakan untuk ibadah, maka ini orang disebut sebagai orang yang zuhud. Padahal tidak demikian. Dalam definisi menurut para ulama, nanti insyaallah akan kita bahas. Jadi ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku satu amalan yang apabila aku mengamalkannya, maka Allah mencintai aku dan manusia pun mencintai aku." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbakallah." Zuhudlah pada urusan dunia, pasti Allah akan mencintai engkau. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas." Dan zuhudlah di sisi manusia, maka pasti orang akan suka engkau, orang pasti akan mencintai engkau. Maka para jamaah sekalian, para ulama menjelaskan apa makna zuhud ini yang sesungguhnya. Maka para ulama mengatakan yang pertama, yang disebut sebagai zuhud adalah berdasar hadis ini. Maka para ulama mengatakan bahwasanya laisatiz zahadatu fid dunya bitahrimil halali wala idha'atil mali. Zuhud itu yang pertama bukan mengharamkan yang Allah halalkan, juga bukan menyia-nyiakan atau membuang harta-harta kita. Kan orang suka punya pendirian, suka punya pendapat, suka punya pikiran bahwa zuhud itu harta kita harus kita habiskan untuk kepentingan agama. Nah, ini bagaimana definisi yang sesungguhnya tentang zuhud ini? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan tadi, zuhud itu pertama bukan mengharamkan yang halal. Ingat, jadi kita mendapatkan urusan-urusan dunia, mendapatkan uang, mendapatkan mobil, mendapatkan rumah, itu harus dengan cara yang halal yang Allah ridai. Manakala ada orang yang mendapatkan uangnya dengan cara yang Allah haramkan, dengan cara yang Allah tidak ridai, maka belum termasuk pada kalimat definisi zuhud yang pertama ini. Karena zuhud yang pertama, dia mencari urusan dunianya, dia berdagang, dia bekerja, dia berusaha, semua tidak dengan mengharamkan,
tidak dengan mengharamkan yang Allah halalkan. Artinya apa? Harus seluruhnya adalah kerjaannya, usahanya, dagangnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Walakin az-zahadah fid dunya an takuna fi ma fi yadillah aw faqa minka bima fi yadika. Tetapi zuhud di dunia itu adalah engkau lebih sangat yakin dengan sesuatu yang ada di tangan Allah ketimbang yang ada di tangan engkau. Jadi kita yakin seluruhnya bahwasanya harta kita, bahwasanya hidup kita, bahwasanya mati kita, harta suami kita, harta anak kita, hidup mereka semua ada di tangan Allah. Yakin harus seperti itu. Manakala ada orang yang hanya meyakini, kan orang suka begini kadang prinsipnya, kita simpan duit ini buat masa depan nanti anak-anak. Berarti dia tidak apa? Tidak sangat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dilarang? Tidak dilarang. Diperbolehkan? Ya diperbolehkan. Menyimpan uang diperbolehkan, tapi ingat, disimpannya bukan dengan niat demikian. Kita yakin bahwasanya yang ada pada Allah itu seluruhnya lebih sangat kita yakini ketimbang yang ada pada kita. Itu demikian. Jadi zuhud yang kedua tadi adalah bahwasanya orang tersebut yakin, lebih percaya, lebih mantap dengan sesuatu yang ada di tangannya Allah Subhanahu wa taala ketimbang yang ada di tangan sendiri. Contoh misalnya contoh ini. Ini ada kotak amal lewat. Kotak amal lewat ini. Kemudian biasanya orang itu ini ada duit di dompetnya, ada 100 ribuan, ada 50 ribuan, ada 20 ribuan. Kira-kira yang dimasukin yang mana? 20 ribu pasti. Ada gak orang berpikir 100 ribu? Karena dia yang ada jarang, tapi jarang ada. Masih ada orang yang demikian. Masih ada orang yang demikian, tetapi sangat-sangat jarang. Kebanyakan orang di dompetnya ada 100 ribu, ada 50 ribu, ada 20 ribu, pasti yang dimasukin dicari yang terkecil. Yang paling kecil itu yang dimasukkan. Bahkan kalau ada yang lebih kecil lagi dia masukkan mungkin. Mungkin kalau ada yang 5 ribu, pasti dia itu yang masukinnya 5 ribu. Kenapa demikian? Dia lebih percaya dengan sesuatu yang ada di tangannya ketimbang dia percaya kepada sesuatu yang ada di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang zuhud tidak demikian. Prinsipnya tidak atas dasar hawa nafsunya. Itu kan hawa nafsu seperti itu. Kalau agama perintahkan, Allah bilang sedekahkan, infakkan harta engkau, maka nanti Allah akan ganti seluruhnya. Yakin dia. Yakin Allah ganti. Bisa gantinya di alam dunia atau nanti di negeri akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah sekalian, itu demikian. Zuhud itu yang kedua tadi, bahwasanya orang tersebut lebih yakin sesuatu yang ada di tangan Allah ketimbang sesuatu yang ada di tangannya. Yang ketiga, wa an takuna haluka fil musibati halaka idza lam tusab biha sawaun. Keadaan engkau pada waktu Allah uji dengan sebuah musibah itu sama dengan keadaan engkau pada waktu Allah tidak uji dengan sebuah musibah. Jadi kondisi kita sama. Mau Allah berikan ujian, mau Allah berikan musibah, sama, tidak berubah, tetap konsisten, konsekuen, istiqamah dalam kebaikan, dalam takwa, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut dinamakan sebagai orang yang zuhud. Contoh misalnya yang sering kejadian, orang itu kalau lagi susah, qiyamul lailnya nggak pernah tinggal, duhanya nggak pernah lolos, Al-Qur'annya nggak pernah hilang dibaca, tasbihnya itu dari putus sambung lagi, kemudian dibaca lagi sampai berkali-kali berulang-ulang. Tetapi manakala sudah Allah sedikit saja, bukan seluruhnya, sedikit saja sudah Allah berikan keluasan, Allah berikan kebebasan dari kesusahannya, kira-kira Qur'annya
dibaca full seperti semula atau berkurang? Berkurang pasti. Kesibukan, pekerjaan, usaha yang makin bertambah, menyita waktunya yang pada akhirnya keistiqomahan, konsekuensinya, konsistennya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kian berkurang. Ini orang bukan dinamakan sebagai orang yang zuhud. Jadi orang yang zuhud itu demikian. Kondisi bagaimanapun, mau susah, mau senang, mau ada musibah atau tidak ada musibah, tetap dia istiqamah, konsisten, konsekuen dalam kebaikan, dalam takwa, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukannya berat. Insya Allah kalau kita sudah niat, sudah berazam, insya Allah bisa nggak? Bisa, insya Allah. Artinya, misalnya sebelum ada kesibukan Quran kita baca misalnya 1 juz. Pas sudah nambah kegiatan, kita atur waktunya. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan urusan dunia. Kita atur waktunya. Misalnya, biasanya bacanya ba'da subuh karena harus berangkat kerja jam 5, nggak bakal keburu ini. Subuh saja sudah jam 4:30 Ini kalau kita baca Quran nggak bakal apa? Nggak bakal keudak, nggak bakal keburu. Ini bagaimana? Ganti waktunya. Bisa di kantor waktu yang luang dibaca berapa ain. Nanti selebihnya di rumah kita setelah pulang kerja, setelah pulang usaha. Artinya apa? Keistiqomahan dalam setiap kebaikan, takwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai hilang. Itulah definisi yang ketiga, bahwasanya zuhud adalah keadaan seorang hamba Allah baik tertimpa musibah atau tidak, itu sama saja, tidak ada perubahan dalam ibadah, dalam kebaikan, dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ini lebih berat lagi. Yang keempat, zuhud itu an yakuna madihuka wa dhamuka fil haqqi sawaun. Orang yang memuji engkau, orang yang menghinakan engkau di hadapan engkau itu sama. Artinya tidak menjadi GR, tidak menjadi terbang manakala orang puji, dan tidak menjadi minder, sakit hati, kecewa manakala orang-orang menghinakan dia, mencaci maki dia. Itu sama saja. Waktu dia misalnya orang puji, ibu ini sih bagus sedekahnya, lagi jaya. Kemudian bagus qiyamul lailnya, bagus baca Qur'annya. Satu waktu ada yang hinakan dia. Oh, dia sih baca Qur'annya karena pengen dapat rumah. Atau ada orang yang mengatain dia, oh dia sih ada tujuan dalam ibadahnya. Tetap sama. Artinya mau orang puji dia, mau orang hinakan dia, mau orang caci maki dia, tetap dia tidak berubah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling berat. Kan orang biasanya dipuji langsung apa? Langsung terbang, gede rasa. Pas ada orang menghinakan dia kecewa, sakit hati. Kok begitu ya? Saya kan sudah baik tuh. Orang yang dalam kondisi yang zuhud, mau orang hinakan dia, mau orang puji dia, di mata dia adalah sama, tidak ada bedanya sama sekali. Subhanallah. Ini yang paling berat lagi, yang keempat ini. Artinya orang yang memuji dia, orang yang menghinakan dia adalah sama pada definisi dari zuhud menurut para ulama. Maka para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah beliau mengatakan bahwasanya zuhud itu mencakup sampai beberapa hal. Tadi yang pertama, zuhud adalah tidak mengharamkan yang Allah halalkan, tidak mengharamkan yang Allah halalkan, juga tidak menghalalkan yang Allah haramkan. Ini perlu kita garis bawahi yang pertama ini, tidak mengharamkan yang Allah halalkan. Kemudian yang kedua adalah zuhud itu lebih percaya, lebih yakin yang ada di tangan Allah ketimbang yang ada di tangan kita. Yang ketiga, keadaan ditimpa musibah atau tidak ditimpa musibah itu sama di hadapannya. Yang keempat adalah orang yang memujinya, orang yang menghinakannya sama di hadapannya. Itulah orang yang disebut orang yang zuhud pada urusan-urusan yang disebut pada urusan akhiratnya.
Kemudian yang berikutnya para jamaah sekalian, di antara para ulama adalah Al-Imam Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala anhu rahimah. Beliau mengatakan, aslu zuhdi ar-ridha 'anillahi azza wa jalla. Pokoknya intinya zuhud adalah ridha terhadap seluruh yang Allah berikan kepadanya. Allah berikan sehat, dia ridha. Allah berikan sakit, dia ridha. Allah berikan senang, dia ridha. Allah berikan susah, dia ridha. Inilah pendapat yang kedua menurut pendapat Al-Imam Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala anhu rahimah. Zuhud itu adalah ridha terhadap semua anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau Allah berikan apapun dia terima, dia ridha. Inilah definisi zuhud menurut pendapat daripada Sayyidina Imam Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga para jamaah sekalian, pun salah seorang sahabat Nabi Sayyidina Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwasanya zuhud ini adalah orang-orang yang sebenarnya mereka memiliki harta. Di antara zuhud apa? Para ulama mengatakan adalah orang yang memiliki harta, tetapi hartanya untuk kepentingan akhiratnya. Contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi ya, zuhud itu bukan orang yang fakir, bukan orang yang miskin. Kita kan suka berpikir kalau dia orang miskin, dia orang fakir, kemudian dipergunakan untuk ibadah kefakirannya, ini orang zuhud ini. Bukan demikian. Zuhud itu bisa saja ini orang memiliki dunia yang sangat banyak, tetapi dunianya tidak ada di hatinya. Contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini adalah Rasul Nabi yang kaya raya sebenarnya, bukan miskin. Kita kan berpikir apa? Miskin, tidak, sangat kaya raya. Tapi sesuatu yang ada di padanya itu tidak menjadikan lepas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, pada waktu ada seorang sahabatnya sebelum masuk ke dalam agama Islam yang bernama Sufyan bin Umayyah, waktu musyriknya datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian langsung minta, "Ya Rasulullah, saya minta harta engkau yang paling kau senangi." Nabi padahal tahu dia musyrik, dia bukan muslim, dia bukan mukmin. Langsung Nabi memberikan 100 ekor untanya. Satu ekor unta itu harganya 50 juta. Berapa harganya? 50 juta kali 100 ekor unta berapa udah? Hah? 5M, itu 5M itu. 5M, 5M. Nabi sekali memberikan satu orang itu 100 ekor unta. Satu ekor unta 50 juta. Nabi sekali beri orang itu 5M. Kita bisa begitu 5M. Itu luar biasa. Artinya menunjukkan pertama, Nabi orang kaya. Seorang Nabi yang kaya, Rasul yang kaya. Jangan sampai kita salah berpikir Nabi itu miskin. Tidak, Nabi kaya, tapi Nabi sangat pemurah. Inilah kezuhudannya Rasulullah SAW. Kemudian para jamaah sekalian, seminggu kemudian datang lagi. Kan orang kalau diberikan uang, diberikan harta ke rumah kita, pasti datang lagi tuh. Datang lagi. Misalnya ada pengemis datang ke rumah kita, kita kasih. Orang biasanya ngasih 2.000, 1.000, kita ngasih 5.000 deh. Pasti besok datang lagi tuh orang. Nah demikian juga sama ini. Sufyan bin Umayyah datang lagi ke Rasulullah SAW, minta lagi, "Ya Rasulullah, berikan kepada aku harta yang kau paling senangi." Nabi berikan lagi 100 ekor unta. Sudah berapa sih itu? 200. Berapa M? Udah 10 M. 3 kali minta lagi. Kalau kita begini gimana? Sekali. 3 kali minta. 3 kali minta. "Ya Rasulullah, saya minta lagi harta yang paling kau senangi." Nabi kasih lagi 100 ekor unta lagi. Sudah berapa itu? 15 M Nabi kasih dalam waktu 3 minggu. Nabi kaya, Rasul yang kaya, seorang Nabi yang kaya. Tapi beliau memiliki sifat zuhud tadi, bahwa yang beliau miliki adalah selalu kepentingannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan sahabat-sahabat yang lain.
Sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat Nabi yang kaya raya. Waktu 700 ekor untanya itu bergelombolan di kota Madinah, sehingga sangat membuat bising kota Madinah seluruhnya. Terdengar oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Langsung Sayyidah Aisyah mengatakan, sampaikan kepada Abdurrahman bin Auf apa? Bahwasanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah illa habwan. Sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdurrahman bin Auf masuk surganya dalam kondisi merangkak. Langsung beliau memberikan 700 ekor untanya untuk perjuangan agama kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Subhanallah. Artinya apa? Sahabat Nabi memiliki sifat zuhud tadi. Zuhud itu adalah orang ini mampu, orang ini kaya, tetapi kekayaannya, kemampuannya, hartanya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi para jamaah sekalian, bahwasanya zuhud itu tidak diidentifikasikan adalah dengan orang-orang yang fakir atau orang-orang yang miskin, tetapi zuhud tadi ini orang adalah orang yang mampu, yang kaya, yang berharta, yang berduit, tetapi hartanya, duitnya, semuanya adalah untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, bagaimana cirinya? Kalau seandainya ini orang adalah orang yang zuhud, cirinya bagaimana? Ciri kita bisa melihat ini orang adalah orang yang zuhud. Sifatnya zuhud, orang yang disebut zahid. Jadi sifatnya zuhud, orangnya disebut zahid. Bagaimana cirinya? Bagaimana tandanya? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, yang pertama adalah man zahada fid dunya hanat alaihil musibat. Kemudian beliau mengatakan yang pertama cirinya, tandanya adalah orang yang memang dia zuhud terhadap dunia. Pertama, qillatur raghbati fiha. Ini orang sedikit cintanya terhadap urusan-urusan dunia. Yang di hatinya, di pikirannya adalah kalimatnya walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairu wa abqa. Misalnya subuh jam 4:30 lewat seperempat, kita malamnya baru pulang jam 11, jam 12. Sementara subuh baru sebentar tidur, sudah masuk waktu apa? Waktu subuh. Ini AC masih nyala, masih sejuk, kemudian bantal masih enak ditidurin. Orang yang zuhud bagaimana? Dia lebih cinta, lebih senang urusan akhirat. Dunia dia tinggalin, dia bangun, dia wudu, dia sholat subuh. Kenapa demikian? Orang yang zuhud tandanya tadi yang pertama, qillatur raghbati fiha, sedikit cintanya terhadap urusan dunia. Yang dia utamakan adalah kepentingan, kecintaannya terhadap negeri akhirat, sehingga prinsipnya adalah walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairu wa abqa. Yang kedua para jamaah sekalian, orang yang zuhud bagaimana? Idza ra'a ahadan, ini yang lebih sulit ini. Idza ra'a ahadan qala huwa afdalu minni. Kalau melihat orang lain dia bilang si fulan itu lebih baik daripada aku. Subhanallah. Ini yang paling sulit ini. Ada orang dilihat, oh dia sih lebih baik daripada aku. Jadi nggak pernah merasa dirinya apa? Lebih hebat, lebih baik dari orang lain. Ini diantara tanda orang zuhud. Jadi kalau seandainya ada orang yang bilang dirinya zuhud, tapi masih apa? Masih bilang saya lebih baik dari orang lain, maka dia belum memiliki sifat zuhud sama sekali. Karena orang yang zuhud tadi, ini poin yang sangat-sangat sulit. Selalu memandang orang, dia lebih baik daripada aku. Kan susah kita kaya, ada orang kaya teman kita bilang dia sih lebih baik daripada aku. Itu susah itu. Biasanya gimana biasanya? Oh, yang paling kaya di kampung ini siapa? Yang paling cakep siapa?
Yang paling pinter siapa? Yang paling pokoknya semua dia. Orang lain semuanya di bawah dia. Biasanya begitu. Orang yang zuhud tidak demikian. Orang yang zuhud memandang anak kecil, ini anak belum berdosa, saya sudah banyak berdosa kepada Allah. Melihat orang tua, ini orang tua banyak ibadahnya kepada Allah, saya kurang ibadahnya kepada Allah. Melihat orang fakir, ini orang fakir di dunia tapi semangat ibadahnya, saya kaya tetapi saya kurang ibadah kepada Allah. Jadi selalu memandang orang lebih baik, lebih bagus dari dirinya. Inilah diantara tanda orang yang zuhud, yang memang dia di hatinya terpaut hanya kepada urusan akhirat saja. Dan sekali lagi, orang yang zuhud itu bukannya orang yang miskin. Orang kaya pun bisa jadi orang yang apa? Yang zuhud. Tadi contohnya, orang kaya melihat orang lain, ya Allah, ini orang miskin tapi ibadah, saya kaya tapi kurang ibadah. Itu orang sudah adalah orang yang memiliki sifat zuhud dalam pengetahuan agama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keberapa? Yang ketiga ya. Yang ketiga, para ulama mengatakan bahwasanya orang yang zuhud itu bagaimana? Orang yang zuhud itulah bahwasanya dia itu alla ta'sa ala ma fata minha, tidak pernah berputus asa, tidak pernah takut terhadap sesuatu yang telah hilang daripadanya dari urusan-urusan dunia. Motornya hilang, yang dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anaknya meninggal dunia, yang diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak pernah tuh merasa hilang terhadap sesuatu urusan dunia yang Allah ambil dari dirinya, atau dari istrinya, atau dari suaminya, atau dari anaknya, atau dari hartanya. Selalu pas Allah ambil, dia ingat kepada Allah. Selalu dia ucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini orang sudah memiliki sifat yang disebut sebagai sifat zuhud. Kan orang kebanyakan kalau lagi senang dia berbahagia, dia sangat menikmati. Pas Allah ambil yang dia senangi, hilang, lupa terhadap Allah yang memberikannya. Kalau orang yang zuhud tidak demikian. Orang yang zuhud, manakala Allah berikan kesenangan, tidak merasa gembira senang, tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas Allah ambil, dia pun demikian, selalu ingat kepada Allah tadi dengan mengucapkan kalimat tadi apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian wala tafrah bima ataka minha, dan dia enggak pernah merasa senang terhadap anugerah dari Allah yang Allah berikan kepadanya. Tidak merasa happy, senang. Duit yang dia miliki bukan untuk dirinya, dia tabung tapi untuk kepentingan agama. Subhanallah. Harta yang dia miliki, saya pernah ketemu dengan seorang kaya raya. Apa di benak dia? Ustaz, saya pengen punya kebun, punya taman yang sangat indah nanti di akhirat. Subhanallah. Sehingga tanah yang dia miliki seluruhnya untuk kepentingan agama. Subhanallah, ini jarang terjadi. Jadi ada orang kaya raya, dia ngajak berbicara saya, dia bilang begini, Ustaz, kira-kira kalau saya kasih kepada si Ustadz Fulan, ini bagaimana Ustaz? Oh bagus ini, karena saya pengen Ustaz, nanti saya berpulang ke rahmatullah, saya pengen punya taman yang sangat indah nanti di akhirat. Ya Allah, saya bilang itu bagus. Langsung dia tanpa pikir panjang, dia panggil notaris, kemudian dia langsung panggil anak-anaknya, diwakafkan harta dia itu dengan tanah yang begitu sangat luas untuk dibangun pondok pesantren dan masjid. Subhanallah. Apa kata dia? Ustaz, harta saya bakal jadi rebutan anak-anak saya kalau saya meninggal dunia. Yang pada akhirnya dibilang kesenangan akhirat saya hilang sama sekali, tidak saya dapatkan. Makanya sebelum terjadi, saya pengen nanti ada taman yang sangat indah, yang sangat saya nikmati nanti di hadapan Allah Subhanallah. Inilah orang yang memiliki sifat apa? Sifat zuhud. Subhanallah. Zaman sekarang masih ada yang seperti ini. Subhanallah, masih ada seperti ini orang.
Tetapi 1001. Orang biasanya orang semakin kaya semakin apa? Semakin pelit biasanya. Orang semakin kaya semakin pelit. Dia pikir nanti bayar cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan handphone. Jadi semakin kaya semakin pelit demikian. Nah, kita tidak demikian. Yang sudah tahu zuhud kita tadi, di dompet kita ada 5.000, ada 10.000, ada 20.000, ada 100.000. Yang kita keluarkan yang mana? 100.000. Kan sudah tahu ilmunya. Keluarin 100.000 berarti kita memiliki sifat zuhud gitu. Iya. Artinya sudah diperhitungkan seluruhnya. Beras sudah beli, di rumah sudah ada. Biasanya kita sudah terpenuhi semuanya biasanya. Beras sudah ada. Kemudian lauk pauk sudah ada, semua sudah siap semua. Tetapi ini dia, nafsu kita lebih sangat tinggi. Akhirnya pada waktu kita sedekah infak itu kita mengutamakan yang lebih kecil, bisa seperti itu. Kalau orang Singapura itu lain. Orang Singapura itu beda. Orang Singapura itu sangat mereka maksimal dalam mengikuti ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, saya melihat langsung, menyaksikan langsung. Ada orang Singapura ke Jakarta, kemudian ini satu orang pengusaha, jadi datang ke Jakarta. Apa yang dibawa tasnya? Yang dia bawa itu pada waktu sholat Jumat apa? Kain sarung, baju muslim, kemudian peci, kemudian sorban. Subhanallah, saya bilang ini orang kaya raya, turun dari Alphard. Kemudian saya lihat dia ganti kostumnya. Saya iseng tanya, Bapak dari mana Pak? Saya dari Singapura. Bapak ini bawa dari mana bajunya? Saya bawa dari rumah. Saya sangat senang, saya sangat bangga menjadi muslim, menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Supirnya bilang, Pak maafin, ini saya punya majikan, saya punya bos, itu sampai saya bosan kalau di mobil baca Quran terus. Kalau di mobil baca Quran terus, dari jalan di rumah, dari apartemen sampai ke kantornya itu Quran dibaca terus. Saya supirnya sampai bosan dengernya. Ya Allah, saya bilang ini orang kaya raya ini, tapi masih apa? Masih meluangkan dia punya waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya pernah terjadi langsung kepada jamaah saya juga waktu saya ziarah ke Tanggul itu subhanallah. Kita berhenti di sebuah pom bensin kita berhenti. Kemudian kita sembahyang berjamaah subuh. Saya nggak tahu ada satu orang kaya yang ikut berjamaah. Saya nggak tahu dia orang kaya raya, orang sama. Kita kan sama semua di masjid musola kan. Tidak ada yang ketahuan mana kaya mana miskin, tidak ada. Tahu semua ini berjamaah, selesai subuh, selesai berjamaah. Kemudian kita keluar semua, kita naik bis. Sebagian teman-teman itu ada di luar, saling bercakap-cakap dengan satu dengan yang lainnya. Tiba-tiba satu orang yang tadi ikut berjamaah itu disaksikan oleh beberapa orang. Dia keluar dari mobil Alphardnya, kemudian membagi-bagikan uang berapa nih? Enggak, 10 juta. 10 juta dia berikan. Kita kan ada 2 bis. Bis yang pertama 5 juta, bis yang kedua 5 juta. Tanya sama dia, dari mana? Dari Jakarta. Mau kemana? Mau Habib Soleh Tanggul, pengen ziarah ke sana. Langsung dia ambil dari mobilnya duit 10 juta pagi-pagi buta. Apa kata dia? Ini bagi-bagiin ke semua teman-teman yang ada 2 bis itu. Subhanallah. 10 juta pagi-pagi sedekah. Inilah orang yang punya sifat apa nih? Sifat zuhud. Jadi dia yakin terhadap sesuatu yang ada di tangan Allah ketimbang yang ada di tangannya. Kita bisa seperti itu? Bisa insya Allah seperti itu.
Bisa insya Allah seperti itu. Makanya itu sering-sering. Artinya malah kalau sudah terpenuhi kebutuhan yang pokok kita, di rumah sudah ada beras, sudah ada lauk pauk, di ATM-nya penuh. Ini kita pengen infak sedekah, jangan pakai melihat-lihat lagi, merem aja udah. Yang di dompet keluarin kita kasih. Ada anak yatim, ada pembangunan masjid mushola, kita kasihin. Kenapa demikian? Kalau prinsip kita adalah satu, walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairu wa abqa. Kemudian para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah beliau mengatakan, beliau melihat salah seorang yang bernama Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ini beliau ulama. Beliau ini kaya raya, subhanallah, punya harta. Sampai ada sebagian orang bertanya, hal yakunu zahidan? Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini seorang yang zuhud enggak ya? Karena beliau kaya raya. Melihat ada ulama yang kaya raya, itu sampai orang bertanya-tanya. Kan orang suka iseng mulutnya ya. Ini ulama, tapi apa? Kaya raya. Dia zuhud enggak ya? Gitu, iseng ini orang. Al-Imam Ahmad ini di antara ulama yang demikian. Hartanya banyak, dia kaya raya. Sampai ada orang bertanya, hal yakunu zahidan? Maka dijawab oleh salah seorang jamaahnya, muridnya, innahu kana la yafrahu biziyadatihi wa la yahzanu binaqsihi. Sesungguhnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau enggak pernah senang, nggak pernah bergembira manakala hartanya bertambah, dan tidak merasa sedih manakala hartanya berkurang. Jadi manakala tambah kaya tidak apa? Tidak senang, tidak bahagia, tidak gembira. Manakala berkurang hartanya tidak sedih. Nah, itulah baru orang yang memiliki sifat zuhud. Nah, kalau kita gimana? Bertambah senang, berkurang sedih. Ya Allah, di ATM tinggal 2.000 ini. Sedih, merasa sakit. Orang yang zuhud tidak demikian. Hartanya bertambah tidak senang, hartanya berkurang tidak sedih sama sekali. Itulah diantara tanda orang yang zuhud. Jadi kita bisa insya Allah adanya pelatihan-pelatihan yang disebut sebagai ar-riyadhah. Jadi orang berlatih dalam kebaikan seperti ini, sifat zuhud. Kita praktekkan sehari-hari. Kita tadi paling mudah kita waktu sedekah itu kita utamakan uang yang di dompet kita keluarkan yang lebih apa tadi? Lebih besar. Ada 10.000. Biasakan seperti itu. Nanti sudah enak ya. Ini sih yang keluar kita merem aja udah. Jadi nggak perlu lihat dompetnya dipirit dulu. Ini mana ini 5.000 nih? Mana 2.000 ini? Nggak perlu. Kita ambil merem aja udah. Kita keluarin. Yang penting kebutuhan kita semua sudah apa? Sudah terpenuhi. Kecuali belum beli beras, belum punya lauk pauk, itu namanya nekat. Jadi ada orang yang kadang-kadang sedekahnya nekat, dia nggak perhitungan, sementara istrinya belum makan, anaknya belum makan, kemudian belum kepenuhi apa kebutuhan pokoknya. Jadi tetap diperhitungkan. Jadi pada jamaah demikian. Zuhud tadi bahwasanya orang yang zuhud itu tadi prinsipnya walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairu wa abqa. Yang keempat para jamaah sekalian, pendapat daripada Al-Imam Rabi'ah radhiyallahu taala anhu, apa kata beliau? Ra'sus zahadati jam'ul asya'i bihaqqiha wa wad'uha fi haqqiha. Mengumpulkan harta benda urusan dunia sesuai dengan haknya. Itu zuhud yang pertama. Jadi dapatnya itu bukan dari hal yang Allah haramkan. Emang hak dia. Dia kerja, dia dagang. Saya pernah melihat salah seorang ibu penjual buah. Saya lihat orang itu biasanya kalau dagang buah apalagi ya, biasanya dikurangin atau dilebihkan. Dikurangi biasanya demikian. Saya tidak melihat itu pada seorang ibu yang salihah. Kenapa demikian? Saya melihat kalau ada orang yang membeli buah di tokonya, itu dia selalu tangannya ada buah lagi. Buahnya dia taruh setelah orang itu sudah memberikan. Misalnya ibu beli 1 kilo apelnya, kemudian dia taruh itu.
dia ambil, dia taruhin apelnya itu sampai timbangannya lebih daripada batu timbangannya. Subhanallah. Jadi nggak pernah sama, nggak pernah. Kan orang biasanya mesti sama. Ini kalau nggak sama, ini misalnya lebih, pasti ditukar itu apelnya atau buahnya. Dicari yang apa? Yang kecil, biar pas timbangannya sama. Kalau ibu ini tidak. Dia nggak mau sama timbangannya. Dia ambil lagi buah yang memang dikehendaki oleh si pembelinya, ditambahin. Kata ibunya, anget-anget ini timbangannya. Artinya anget apa? Lebih berat buahnya ketimbang batu timbangannya. Subhanallah. Saya lihatin, bukan kepada saya doang, ke semua pembeli demikian diperlakukannya. Jadi selalu dia, pembelinya beli jeruk ini, pasti diambil jeruk, diambil 2 atau 3. Sudah ditimbang, diambil lagi. Tuh, lihat tuh, kata ibu tuh. Itu lihat tuh. Timbangan buahnya itu lebih apa? Lebih ketimbang batu-batu timbangannya. Subhanallah. Jadi orang yang zuhud demikian adalah dia kumpulkan hartanya sesuai dengan haknya. Artinya yang Allah ridha, yang Allah senang. Jadi bukan dari hasil yang Allah haramkan. Misalnya kita kan suka melihat ada orang yang, maaf ya, ada orang yang misalnya gajinya 5 juta, tapi hal yang dia dapat yang Allah haramkan bisa lebih dari berapa? 5 juta. Ya misalnya gaji 5 juta, dapat suapan, dapat hasil yang bukan Allah halalkan, yang misalnya dia korupsi bisa sampai miliaran, ratusan juta. Saya pernah melihat Bu, itu ada orang yang dari kantor, maaf ya, bagian purchasing ya, bagian purchasing, bagian apa tuh? Pembelian. Saya melihat itu, saya melihat ya Allah, ini orang, jadi harga di toko itu misalnya per item itu 20.000, dia markup jadi 25.000 per item. Saya lihatin, saya ngelihat pas saya lagi belanja di toko, saya berbarengan dengan ini orang yang merupakan bagian purchasing. Saya lihatin dari awal, ini karyawan toko kok beda ya memperlakukan dia. Saya lihatin, saya bukan sengaja, tidak sengaja. Saya lihatin dari setiap barang yang sudah didiskon dari tokonya, itu harga sesuai yang di label barang yang menempel di toko itu. Misalnya harganya itu 25.000, toko memberikan diskon menjadi misalnya 20.000. Yang ditulis di bawahnya itu bukan 20.000, tapi berapa? 25.000. Berarti harga yang sudah didiskon tidak dicantumkan olehnya. 25.000 tetap. Saya lihatin per item sampai total belanjanya itu sampai puluhan juta. Saya melihat sebenarnya itu tidak puluhan juta, hanya mencapai misalnya 5 juta saja. Tetapi karena sesuai dengan bandrol yang ada di harga itu barang, maka harganya menjadi sekitar 15 juta. Saya lihatin, ya Allah, ini orang untungnya sudah hampir 10 juta. Sudah hampir berapa? 10 juta. Saya tanya kepada karyawan toko ini, Mas, ini orang belanja setiap berapa minggu sekali? Dia bilang setiap seminggu sekali. Jadi seminggu itu dia untung 10 jutaan. Berarti sebulan berapa juta? 40 juta. Ya Allah, itu bukan haknya. Namanya mengumpulkan harta, mengumpulkan duit bukan pada haknya. Ini orang belum memiliki sifat zuhud. Orang yang zuhud tidak demikian. Dia ambil sesuai dengan haknya. Jadi hampir rata seperti itu, bagian purchasing seperti itu, hampir rata seluruhnya seperti itu. Jarang yang jujur, jarang yang apa? Memiliki sifat zuhud, yang takut kepada Allah, yang di hatinya, pikirannya adalah kalimatnya walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairu wa abqa. Yang saya berpikir adalah ini orang nanti enggak takut di hadapan Allah. Sekalipun bosnya nggak tahu, atasannya nggak tahu, tapi kan ada Allah Ta'ala yang Allah katakan alaihissallahu biahkamil hakimin. Nanti sudah meninggal dunia bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mana dapat harta engkau dan kemana engkau belanjakan harta engkau. Jadi orang yang zuhud tadi
Al-Imam Ar-Rabi'ah rahimahullah, kata beliau apa? Ra'suz zahadah jam'ul asya'i bihaqqiha. Inti daripada zuhud adalah mengumpulkan harta sesuai dengan haknya. Jadi bukan yang Allah haramkan, bukan yang Allah tidak ridho, memang sesuai dengan haknya. Tadi contohnya yang dagang itu, ibu penjual buah tadi, dia selalu melebihkan timbangan daripada pembeli buahnya. Subhanallah, berarti dia memiliki sifat zuhud, yaitu sifat yang demikian modelnya, mengumpulkan harta sesuai dengan haknya. Wa wa'uha fi haqqiha, dan juga dia menginfakkan sesuai dengan haknya. Sekarang bagaimana orang yang korupsi uangnya untuk haji? Orang yang korupsi uangnya buat umroh. Ini bagaimana umrohnya? Dalam hukum agama, selama syaratnya terpenuhi, rukun umrah terpenuhi, rukun haji terpenuhi, syaratnya terpenuhi, maka hajinya, umrahnya dihukumkan sah. Namun yang menjadi masalah, apakah Allah terima umrahnya atau hajinya? Tidak sama sekali. Kenapa demikian? Setiap 1 rupiah dari harta yang haram, maka ibadahnya pasti menurut para ulama ditolak, tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan kan demikian. Ini orang kaya raya, tapi uangnya uang dari hasil korupsi. Dia umroh, dia haji, dia sedekah, dia infak, dia zakat. Secara hukum agama, zakatnya sah karena terpenuhi syaratnya, rukunnya, tetapi ditolak, tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian zuhud. Definisi yang keempat adalah seseorang mengumpulkan harta sesuai dengan haknya dan mengeluarkan sesuai dengan apa? Dengan haknya. Kemudian para jamaah sekalian, yang kelima, ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW pernah datang kepada Rasulullah SAW sambil bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang zuhud itu? Ini yang kelima. Siapa orang yang zuhud itu? Kata Rasulullah SAW yang pertama, orang yang zuhud man lam yansal qabra, orang yang tidak melupakan alam kubur. Orang yang zuhud yang pertama adalah orang yang tidak pernah melupakan apa? Alam kubur. Pasti sesuai yang Allah firmankan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti kita akan menemui ajal kita, pasti akan masuk dalam alam kubur kita. Jadi yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya zuhud itu adalah man lam yafsal qabra, orang yang tidak melupakan kuburannya. Wal bila, yang kedua, orang yang tidak melupakan dirinya, badannya akan hancur di alam kuburnya. Kita kan mati pasti, kemudian nanti akan apa? Akan hancur kita punya badan di alam kubur kita. Dia tidak melupakannya. Yang ketiga, wa taraka zinatad dunya, meninggalkan perhiasan dunia. Artinya apa? Orang yang zuhud itu orang yang selalu hatinya, pikirannya hanya untuk akhiratnya saja. Dunia tetap dia cari, dunia tetap dia usahakan. Dia berusaha, dia dagang, dia bekerja. Saya punya paman, ibu. Saya punya paman, seorang paman, kerja sebuah instansi pemerintahan. Kawan-kawannya sudah kaya raya. Karena kawan-kawannya yang satu lifting dengan dia itu punya rumah di Pondok Indah, punya mobil-mobil mewah. Sementara saya punya paman, rumahnya di daerah terpencil Jawa Barat, Cibinong. Kemudian bukan di komplek, di perkampungan. Hidup apa adanya, mobil belum punya. Saya tanya, paman, om, kok teman-teman sudah pada punya rumah di Pondok Indah, punya mobil yang sangat mewah, kok om diam sampai sekarang saya lihat masih begini-gini. Apa kata dia? Jawab dia, saya lebih ingin mengutamakan kesenangan, kebahagiaan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketimbang kesenangan di dunia dengan harta yang tidak Allah ridhoi. Kenapa demikian? Teman-temannya kaya itu bukan uang hasil kerjanya, bukan, tapi hasil menerima apa? Suapan, sogokan,
diambil, diterima, dikumpulkan. Paman saya tidak menghendaki seperti itu. Ya Allah, subhanallah. Apa kata dia? Saya lebih mengutamakan tadi apa? Kesenangan, kebahagiaan di akhirat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ketimbang di dunia sebentar yang akan saya tinggalkan. Subhanallah. Jadi orang yang sudah tadi tidak pernah melupakan apa? Melupakan kubur. Tidak pernah melupakan badannya akan hancur, tulang-tulangnya akan hancur. Yang ketiga, meninggalkan perhiasan dunia. Kita bisa insya Allah seperti itu. Artinya apa? Tetap usaha, tetap kerja, jadi orang kaya raya silahkan. Tapi jangan lupa bahwasanya kita akan menemui ajal kita, akan masuk ke liang kubur kita. Makanya tadi prinsip dari awal orang yang zuhud tadi apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairu wa abqa. Kira-kira bisa nggak kita zuhud seperti ini? Bisa insyaallah, tapi bertahap insyaallah bisa. Jadi sekali lagi ya, zuhud itu bukan orang miskin. Zuhud itu bukan orang yang fakir. Jadi orang yang kaya raya pun bisa zuhud. Kenapa demikian? Ini orang di hatinya, di pikirannya adalah kalimatnya tadi satu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairu wa abqa. Kemudian yang keenam para jamaah sekalian, di antara ulama ada yang mengatakan bahwasanya zuhud itu ada 3 hal, yaitu pendapat daripada Sayyidina Imam Abdullah bin Al-Barak radhiyallahu rahimah. Apa kata beliau zuhud itu? Yang pertama, an yukhrisal amal lillahi azza wa jalla. Orang itu beramalnya ikhlas hanya mengharapkan keridhaan Allah saja. Ini yang lebih enak, lebih gamblang insyaallah. Jadi orang yang zuhud, setiap dia beramal ibadah hanya untuk mencari keridhaan Allah saja. Baca Quran, ba'diyah, qabliyah, kemudian sedekah, kemudian duha, witir, baca selawat, istighfar, tasbih, silaturahmi, semua satu niatnya hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah saja. Berarti ini orang sudah masuk poin yang pertama, orang yang memiliki sifat zuhud. Yang kedua adalah tarku ma yasluh wal amalu bima yasluh, meninggalkan kerjaan yang enggak pantas untuk dirinya. Contoh kemarin saya melihat ada orang itu ingin berpartisipasi dalam PUT RI, ya. Kemudian saya melihat fenomena yang sangat melanggar hukum agama. Apa contohnya? Ada perlombaan joget balon. Kalau laki-laki masih wajar, ini perempuan yang biasa masih wajar, ini pakai hijab, pakai jilbab, joget balon. Ya Allah, saya melihat. Atau bahkan ada perempuan berjilbab masih joget-joget, saya liatin pakai gomis. Ya Allah, ini bagaimana hukumnya ini? Padahal dia sudah berhijab, sudah pakai apa? Pakai jilbab. Maka saya bilangin, maka ibu-ibu yang sudah berjilbab tolong jangan ikut joget apa? Joget balon. Kalau pengen joget di kamar sama suaminya berdua, jangan pakai di depan orang. Ini kan yang melihat banyak. Kan laki-laki yang bukan mahram juga apa? Enggak melihat. Juga senam-senam di RT RW, ya. Pakai trainingnya merecet. Umurnya sudah usia 50, 60, dibilang jantung sehat. Ya Allah, ini namanya orang tersebut bukan orang yang memiliki sifat zuhud. Jadi pertama tadi, orang yang zuhud setiap ibadahnya ikhlas hanya mengharapkan keridhaan Allah. Yang kedua tadi, meninggalkan pekerjaan yang tidak layak bagi dirinya. Kan seorang muslimah harus demikian. Seorang muslimah harus lebih menjaga dirinya. Yang ketiga adalah al-halalu an yazhada fihi wa huwa tatawwu wa huwa adnaha wa hadha aqrabu imam qablahu. Yang ketiga adalah orang tersebut selalu mencari setiap duit yang dia ingin milikinya dari usaha, dari cara yang Allah halalkan.
dari cara usaha yang Allah perbolehkan di dalamnya. Jadi demikian orang yang zuhud. Ini paling mudah, ini paling gamblang. Pertama, setiap ibadahnya ikhlas, hanya mengharapkan keridhaan Allah. Yang kedua, meninggalkan kerjaan yang tidak layak pada hukum agama. Yang ketiga, selalu mencari usaha, mencari uang, mencari duit sesuai dengan yang usaha yang halal, pekerjaan yang halal. Kemudian para jamaah sekalian, yang ketujuh, Al-Imam Ibrahim Adham radhiyallahu rahimah, beliau itu mengatakan zuhud itu ada pada beberapa poin. Yang pertama adalah zuhud pada yang haram. Yang kedua, zuhud pada yang fardu. Yang ketiga, zuhud pada yang halal. Yang keempat, zuhud pada yang syubhat. Subhanallah. Ada zuhud pada yang haram, zuhud pada yang fardu, zuhud pada yang halal, zuhud pada yang syubhat. Bagaimana pengertiannya? Zuhud pada yang haram. Zuhud pada yang haram itu seseorang menjaga dirinya jangan sampai melakukan, mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal yang Allah haramkan hindarkan. Ini orang disebut zuhud pada hal yang Allah haramkan. Jadi contohnya itu joget balon, senam-senam RT RW. Iya, saya bilang, ya Allah, ibu-ibu senamnya itu olahraganya di rumah paling enak. Ambil penggilesan, ambil kain pel. Itu paling enak itu. Di rumah ngepel dari depan sampai belakang, nyapu, ngepel, masak, nyuci. Itu olahraga ibu-ibu semuanya. Yang sekarang tren bareng-bareng habis subuh, habis main subuh, habis zikir, keluarnya maksiat. Kenapa demikian? Saya bilang, ibu-ibu senam boleh, tapi di dalam ruangan. Semuanya laki-laki, semuanya perempuan. Tidak ada apa? Tidak ada laki-laki yang bukan mahramnya. Semua perempuan. Silahkan senam bersama-sama tanpa ada laki-laki lain. Ibu-ibu semua silahkan diperbolehkan. Sekarang tidak. Sekarang senamnya di mana? Di luar, ruangan terbuka. Ya Allah, 1, 2, 3. Allah saya lihat. Takutnya nanti setelah senam meninggal. Itu meninggalnya bagaimana? Su'ul khatimah. Kenapa demikian? Karena sudah memperlihatkan. Kan pakai training ya Bu ya? Kayak training, bajunya merecet. Ya Allah, saya lihat. Kalau masih muda nggak apa-apa, ini udah tua. Udah nggak enak dilihatnya. Saya lihat, ya Allah, kesian. Merecet apa? Iya, trainingnya merecet, ya Allah. Itu namanya tidak zuhud pada yang Allah haramkan. Jadi silahkan ibu-ibu pengen senam, yang ngaji silahkan. Tapi janjian di sebuah tempat ruangan. Semuanya perempuan semua. Ada nggak kira-kira? Ada, masih ada, itu masih ada. Di Jakarta banyak sebenarnya. Kalau kita mau, tapi ada modalnya tapinya. Iya, kalau di luar kan nggak ada modal di luar itu. Yang kedua tadi apa? Zuhud pada yang Allah fardukan. Bagaimana pengertiannya? Pengertiannya, zuhud pada yang Allah fardukan bagaimana? On time, selalu, setiap yang Allah fardukan dia kerjakan. Misalnya sholat yang fardu, subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya nggak pernah dia tinggal. Ini orang namanya orang yang zuhud. Atau puasa Ramadannya, atau zakat yang wajib, namanya ini orang-orang yang zuhud pada yang Allah fardukan. Jadi pertama tadi zuhud pada sesuatu yang Allah haramkan. Yang kedua, zuhud pada sesuatu yang Allah fardukan. Yang ketiga, zuhud pada sesuatu yang Allah halalkan. Tadi selalu mencari urusan-urusan nafkahnya, duitnya, hartanya dari cara yang halal, usaha yang halal yang Allah ridhoi. Yang keempat tadi apa? Zuhud pada sesuatu yang apa? Yang syubhat. Syubhat, apa ini syubhat? Syubhat ini sesuatu yang samar antara halal dengan haram. Kita nggak tahu ini di rumah kita ini. Di kulkas ada coklat Silver Queen. Kita nggak tahu ini punya suami atau punya anak ini. Itu syubhat itu. Jangan diapain? Jangan dimakan. Kita pernah beli Silver Queen, pernah taruh di kulkas. Cuma kok kayaknya lain. Itu namanya syubhat itu.
Takut nanti punya anak kita, punya suami kita makan, teriak anak kita, "Mah, coklatnya mana ya mah ya?" Kita yang makan, jadi ganti deh. Itu syubhat namanya itu. Orang yang zuhud pada yang syubhat itu tidak demikian. Dia nggak mau makan. Dia tahu pernah beli sel coklat silver tapi dia lupa. Ini punya saya bukannya. Takutnya bukan punya dia. Dia tahan dirinya. Tidak mau apa? Tidak mau makan. Kenapa? Tanya dulu ke anak-anaknya, ke suaminya. "Pak, ini punya siapa ini, Pak nih? Nah, ini punya siapa? Nah, ini." Tanya dulu. Kalau sudah tahu punya siapa baru, "Omah, itu punya saya. Boleh nggak mamang tak dikit?" Seperti itu harus izin. Namanya orang yang zuhud pada hal yang syubhat. Kita kebanyakan enggak. Atau suami misalnya, suami sudah memberikan uang belanja ke istrinya, ya.